tadi kita akan langsung membahas Premier League. Dan ini sehat atau nggak sehat? Arsenal baru di pekan ke-9 ini udah digadang-gadang menjadi juara. Ini sebuah prediksi yang terlalu cepat atau memang semenjanjikan itu? Karena secara tim ini emang bisa dibilang tim terbaik, iya kan? Coba gimana dari siapa dulu nih? Aldi lah udah pasti, siapa Aldi lagi? deh, kasih lah. Yang bilang Duta Sal. paling besar persentasenya juara siapa sih? Betting House. Tuh, kita lihat tuh. Opta juga Opta. Arsenal offensive 66% kan Naik katanya. terus ya. Dasarnya apa? Itu 3 gol konsi itu PL rank 1 gila Ini sepak bola, anything Bro, can happen. gila ini angka-angka ini bakal mecahin rekor clean sheet 15 Tertinggi. kebobolan jumlah golnya 15 gol Chelsea ya On track ke 12 gol 2004. On track ke 12 gol ya. Cuman lihat buat dong itu. Wah, ini sih tinggal nunggu waktu ini. Ini merendah Buat- gimana sih? Di? Number one. buat Number one. number one. Juara. Takut ayin apa Setelah gimana nih? 22 gol. Pengertian takut lain dia. Takut apa? Angin. Takut ayin. Cuman gini ya, tetap yang membuat sepak bola khususnya Premier League itu ditonton sama worldwide adalah Itu, lihat angka-angkanya tuh. ketidakpastian. Angkanya. Iya sih, bagus Gila. emang sih. Harus disorotin Harus dulu ya. disorot itu. Iya, Sorot Ada itu. terus itu. Masih ada terus nih. 6 clean sheet. 6 clean sheet. Iya. Ya kan, 5 beruntun. Kebobolan terkecil loh. Kebobolan Premier Premier League. clean sheet nggak normal. Iya, Nggak normal nggak aja lah. normal ini. Ya. Kaget ya. Nggak bisa Cuman apa-apa. cuman gini, ini bisa menjadi hal yang sia-sia. Kalau Bahwa Arsenal 2 musim lalu juga kalau nggak salah rekornya baik juga gitu. Tapi saat mereka waktu itu yang edisi yang kedua itu adalah kehilangan Saliba. Momen Hinkapie. sekarang kan kehilangan itu udah mulai Tumble. tambal dengan udah ada masukin- pengganti yang Yes, cukup gitu. imbang. Cuman gue sebagai fans kalau tetap begini ya bulan Februari bikin visa. Hei. Jelas sih. Ya enggak? Jelas. Kita berangkat ya, Flynn, ya kita enggak? nonton. Kita ini juga Rizal sama Kalau Oh, kirain senang jangan Evelyn ngegas doang. dong di. Hah? Kalau senang jangan ngegas, tunjukkan aja. Loh, kan gue dibilang gue kalau bahas Arsenal gak objektif. Oh iya. Iya. Ya kan? Cuman lagi-lagi Premier League tuh anything can happen. Bukan gak mungkin MU bangkit. Waduh. iya. Bukan gak mungkin loh MU bangkit. Jadi belum bangkit sekarang? Belum lah. Oh, belum. Baru menang. 3 kemenangan beruntun. Lawan Nanti Ya, dibahas. Nanti Kan dibahas. Brighton. Nanti dibahas. Oh, nanti dibahas. Arsenal dulu. Iya, iya. Kita spotlightnya Sebenarnya gini, Arsenal dulu. musim ini maksudnya kan ini baru awal musim dan lain-lain. baru. Tapi yang kita lupa ini adalah musim udah 24% loh. Udah 25% dan lihat lawan-lawan yang udah dihadapi Arsenal dari 9 pertandingan itu. It includes Chelsea, it includes Liverpool, Man United, Newcastle away. Ini bukan lawan-lawan yang Mudah Arsenal loh. gampang kalahin dulu, bahkan kalah juga mereka. Dan clean sheet juga. Dalam 4 pertandingan terakhir Arsenal hanya concede 2 tembakan on target. 1 dari Thiago Almada itu lawan Atletico Madrid pas Arsenal udah unggul 4-0. Dan 1 Eddie Nketiah lawan Crystal Palace pas sudah menit 70. Dan itu bukan chance yang mengancam lah. Kalau memang musim ini jalan seperti seperempat awal di mana pertandingan-pertandingan ditentukan oleh finest margins, oleh clean sheet, oleh gol-gol dari set piece, siapa lagi di liga ini yang lebih baik Dari dari Arsenal? Arsenal? Kok Asik. senyum-senyum? Senang banget nih Asik. kayaknya nih. Asik. Ini valid ini. Valid Dan- gitu. dan Jadi udah bikin visa dari sekarang sih. Ya, Ayo, buset. ayo, Mending dari Kak. sekarang. Oh iya 6 bulan. Mending dari sekarang. Habis dong. Gimana? Rizal ada pernyataan yang lain? Gue tebelin lagi ya kalau Tebelin. gue ngeliat salah satu indikator tim jadi juara itu kalau bandingin di jadwal yang kita lihat di musim lalu. Oh, bukan dari para pemain yang dibeli ya, bukan itu ya? faktor Oh. Enggak, Tapi oke, faktor para lainnya- pemain yang dibeli. Kaget gue. Tengahnya dari Evelyn. Si Aldi Biasanya diserang dari sini. dari sini. Bukan dari pemain itu faktor. Tapi kalau Arsenal jadwal di musim lalu, gue contoh 5 jadwal lah ya. United away, West Ham home, Fulham away, Fulham away. habis itu Liverpool away itu masih hilang lah ya. Tapi ada Newcastle game juga, away ya. Newcastle away. Ya. Itu tipe game yang di musim lalu Arsenal dari 5 game cuma dapat 3 poin. Karena mereka seri di kandang lawan siapa tuh ya? Fulham, Everton Iya. musim lalu, habis itu Fulham juga seri, tapi di musim ini mereka bisa menang di Craven Cottage, mereka bisa menang di St James Park, mereka bisa menang juga di Old Trafford yang mana musim lalu mereka seri. Jadi 3 banding 15 poin. Itu gap yang menurut gue masif banget dibandingkan dengan musim lalu. Jadi Arsenal peningkatannya udah drastis banget. Titik-titik di mana mereka musim lalu kehilangan poin musim ini udah nggak terjadi Diperbaiki. lagi, udah diperbaiki. Dan musim lalu kan Arsenal sebenarnya kalau urusan mencetak gol
gue selalu bilang nggak ada masalah mereka. Karena musim lalu mereka hilang poin justru 21 poin dari situasi unggul. Tapi di musim ini mereka kalau udah unggul 1-0 rasanya sulit ngebayangin tim tuh bisa Kayak Liverpool dulu. mentalitasnya ala-ala Iya, itu. kayak Sulit Liverpool. untuk tim bisa balikin keadaan gitu. Jadi Arsenal kalau udah nyetak 1 gol, gue rasa sulit untuk bisa ngeliat mereka Dikejar tuh keadaannya- susah gitu ya? Dikejar susah banget. Itu kekuatan utama mereka. Dan gue ngeliat sekarang semua pelatih, semua tim benchmarknya tuh main kayak Arteta sekarang. Udah bukan lagi kayak Pep Guardiola. Musim lalu tim kecil kayak Southampton pun main build up dari bawah. Mau Burnley kayak Southampton kayak, tapi tim sekarang dengan data yang disajikan sama Opta, long ball udah meningkat drastis banget. Bahkan 20% dari top skor musim ini datangnya dari set piece. Semua pelatih pengen jadi Arteta sekarang. Asik. Itu jadi benchmark Asik. menurut gua karena tadi data yang disajiin dari segi gol dari set piece mereka peringkat 1, tapi kalau dari segi gol open play mereka ranking 17 ya. which is nggak terlalu berpengaruh di situasi ini Tau karena kenapa? Gue jelasin nanti. karena sekarang set piece udah jadi dewa banget Iya. dan tim-tim yang tadinya nyaman ngelakuin itu sekarang udah jadi kesulitan kayak Liverpool contohnya korban dari set piece dan juga long ball. Iya. Jadi pelatih sekarang pengen semuanya jadi Arteta dan itu salah satu cara yang harus dilakuin dan menurut gue sulit untuk melihat cara kayak gini tuh ada antitesanya lah. Iya. Dan sulit buat Gua tambahin ngeliat Arsenal tadi berhenti soal Rizal. sekarang. Kenapa sekarang Arsenal dan juga tim-tim, khususnya Arsenal ya, golnya banyak dari set piece gitu. Karena saat menghadapi Arsenal, ini khusus saat menghadapi Arsenal aja ya, lawan-lawan itu memilih untuk deep sedalam-dalamnya, mundur sedalam-dalamnya, low block, slow blocknya. Tadi gue lihat statistiknya bagus, gua retweet dan juga gue tulis di Twitter gue juga. Bener-bener ada 20 tim di Premier League itu seberapa jauh lawan, seberapa tinggi lawan saat bertahan. Dan saat Arsenal itu jauh bertahan itu mundur banget. Itulah kenapa. Jagain banget gitu ya? Mundur banget iya, jadi memilih untuk Takut. ke belakang aja gitu. Tadi kalau Virzi bilang takut ya mungkin Iya. karena open play Arsenal dimiliki oleh pemain-pemain yang Lewis Kelly, Calafiori, belum di depannya gitu kan ada Declan Rice, Subimendi, Merino, depannya lagi Saka, Trossard sekarang yang excel banget dan juga Gyökeres yang pandai mencari celah dan udah bikin gol juga gitu. Orang bandingin Gyökeres dengan Isak, Sesko, siapapun, Pedro, paling banyak bikin gol Gyökeres loh. Orang terlalu fokus pada ini orang nggak bikin gol, lihat 5 gol. Dan itu dia kenapa sekarang golnya dari set piece karena emang saat open play mereka memilih untuk low block dan set piece Arsenal dimanfaatkan. Kalau orang belajar juga, oke, Arsenal bakal pakai set piece. Ya lu latihan defending set piece dong. Sesimpel Belajar dari Arsenal juga yang bisa dibilang musim ini pertahanannya termasuk yang terbaik dong. Hanya dengan 123 juta pound saja paling sudah baik. terbentuk pertahanan segitu solid. Dan ini mengulang juga mungkin ya salah satu teori klasik yang bilang kalau permainan terbaik itu mungkin tim terbaik Iya. juga dimulai dari Pertahanan. ya. Iya. penyerang yang bagus memenangkan Pertahanan laga, yang kuat. pertahanan yang bagus memenangkan liga. Liga. Asik, Betul. sek. Ulang. Coba kamera zoom dulu, kamera Bukan zoom gue dulu. ngomong itu Arrigo Sacchi. Ada Arrigo, iya, iya. Ulang lagi. Iya, Ulang kalau lagi gimana? defender atau pertahanan yang baik itu penyerang yang baik itu memenangkan laga. Tapi kalau pertahanan yang baik itu memenangkan turnamen atau liga. Ais, gimana coba Cuman Vincent? belum pasti juga. Dan Ada gini, sandaran. kalau Gitu ya. emang terus kayak gini, Gabriel nih bisa jadi PFA Player of the Year ya. Dia bisa jadi back ketiga yang menangin penghargaan setelah Van Dijk John dan Terry sama Van Dijk. Iya. Bisa jadi karena peran dia tahun ini gue bilang lebih gede dari Saliba sih. Gue nggak tahu leadership dan lain-lain ya, tapi secara impact di lapangan dari set piece dan dari lain-lain, menurut gue Gabriel masih Dan lebih cedera tinggi sekarang dari Saliba yang katanya lain. kan. Apalagi nanti malam Iya. ketemu Brighton di Carabao gitu kan. Liverpool juga ketemu Palace di Palace, Carabao. iya. And again. Itu laga yang penting loh Zal. Sangat. Itu Buat sangat penting Palace. kemenangan Bounce di back. Carabao tuh sangat penting sekarang ya. Kondisi sekarang. At buat- this Nanti kita akan point, bahas at this nih point. jadwal di Kita Carabao masih Cup main ya. sih, ada yang udah nggak main di Carabao soalnya. Dari Belum ronde kan? 2. Iya. Dari ronde Enggak, 2 Fulham ada yang dari Oh, ronde dua Jilik. doang. Jilik. ronde dua ya. Grimsby, Grimsby iya. main anjir. Gugur iya semalam. Enggak. Oh, gugur dari Sayang. malam ya. Oh iya iya. Tersingkir. Fulham harus ada penalti sama Fulham sama Grim- Wycombe. Iya, Sayang 5-4 ya. sekali. Iya. Tersingkir. Lagi balik ke Arsenal Iya, lagi. balik lagi ke Arsenal nih. Ini gue bilangnya ini faktor Zubimendi di musim ini juga pelengkap ya. Kalau kita bilang Gyökeres pelengkap puzzle, tapi hadiran number 6 itu yang membedakan antara Liverpool dan Arsenal. Kenapa gue bilang Liverpool? Karena pesaing lah antara mereka. Nah, Iya dong. Persaingan. Gue jadi ngerti kenapa slot di musim pertamanya tuh ngincarnya Zubimendi. Karena Liverpool tuh butuh passer kayak dia, tipe pemain yang bisa jadi passer, bisa tahu tempo kapan ditinggiin, kapan direndahin. Sedangkan Gravenberch itu kan dia bagus sebagai number 6 tapi sebagai carrier. Dia bukan tipe yang breakthrough passes, bukan breakthrough ngasih umpan terobosan gimana-gimana, tapi dia lebih ke satu dimensi permainan dia yang bagusnya kayak begitu. Tapi kalau tipe kayak Zubimendi, lu punya full control gitu di tengah. Ini karakter yang beda banget dari Partey, yang lebih ke crasher dia kali ya, bisa tembakan dari luar kotak penalti juga, tapi ini upgrade banget soal Kenapa Zubimendi. Liverpool nggak ambil Zubi sih?
Karena waktu itu dia belum siap untuk cabut waktu Belum itu. siap untuk cabut. Itu gue Tapi BT-nya itu juga tuh. Dia Iya, bilang iya. katanya mau Gimana? setia BT sama lu gimana? Sociedad. Sebel gitu. Coba-coba diekspresikan. Cengeng juga tuh ya gitu. Aku siap Tapi baik. ini menarik nih, tadi yang Zubi. dari Rizal bilang mengenai full control. Iya, itu Nah, memang. ini mungkin hal yang sangat-sangat di-highlight juga dari Mikel Arteta ya. Bagaimana fleksibilitas di musim ini tuh luar biasa juga. 5,5 musim. Dan Arteta bisa dibilang juga memiliki kedewasaan taktik. Bisa nggak kalian jelaskan kedewasaan Bisa. taktik Mikel Arteta tuh kayak gimana? Siapa yang mau duluan? Gua. Dialah. Langsung. Arsenal pernah ya dalam beberapa musim tadi dijelasin 5 musim setengah bisa bermain selama 90 menit itu di final third lawan. 90 menit. All attack bisa. Apakah menang? Belum tentu. Oke, kedua, Arsenal bisa main tapi baru masukin ganti itu di menit 80, 85. Itu pernah dan sering banget 2-3 tahun yang lalu. Tapi sekarang Arsenal memilih untuk oke, kita punya target, kita punya gambar besarnya. Kita mau ngapain? Kita mau menang. Oke, kita nggak harus selalu pegang bola, kita nggak harus selalu all out attack. Kita bisa mengganti pemain di awal babak kedua, mungkin sebelum itu. Itu yang tadi Evelyn bilang, kamu tadi bilang soal fleksibilitas. Itu benar-benar ditunjukin di atas lapangan dan bahwa sekarang Arteta tujuannya jelas, yang penting menang. Bukan lagi laga menghibur, bukan lagi Arsenal yang bermain menyerang tapi nggak menang. Tapi gak apa-apa deh, mau kayak George Graham, boring-boring Arsenal, it's okay. Tujuannya sekarang gelar. Kalau bilang Arteta bisa nggak bikin Arsenal main menghibur, udah checklist kok dari kapan tahu. Si Arteta tuh ganti backroom staff nggak sih? Kayak soalnya si City kan ganti kan, Pep dengan Henze. si Lenders, Henze datang. si Slot juga ganti kan? Iya, iya. Ada nggak Bronkhorst. perubahan selain Heinze? Yang gue takutkan sebenarnya itu Asisten. si Albert Swevenberg kan cabut itu. iya. Cuman enggak. Enggak. Jadi masih ada ditambah Soalnya kayak Gabi Henze. Gabi Hanze ya kayak gitu tuh sebenarnya bisa bikin perubahan Iya. subtle yang akhirnya berpengaruh gitu. Kayak City sekarang mainnya long itu Iya. kan pasti Pep bukan Linders, bukan atau- Pep ya bukan Iya, si Kolo Pep. Toure banget itu. Bukan Kalau Jorge Torre Pep. iya, kalau Kolo Toure. Torre iya makanya itu kan ada pengaruh-pengaruh dikit yang mungkin nggak kelihatan. Tapi sebagai pelatih ya masukan input dari second Pembisik man-nya. kalau kata Rizal. Pembisik. Konteksnya iya. Yamal dong itu. Konteksnya ya. Yamal, Tapi ya. faktor itu ya, kedewasaan itu gue rasa terbentuk dari ya 5,5 tahun terakhir yang juga Evelyn tadi sebut gitu. 3 tahun terakhir mereka finish peringkat 2. Itu gue rasa Udah di cukup musim lah ya ini waktunya udah ya. cukup dan diakumulasikan kekecewaan mereka di musim ini gitu. Mereka nggak akan ngerasain lagi, mereka nggak mau ngerasain lagi finish peringkat 2 dengan skenario yang beda-beda. Ada skenario yang mereka udah unggul 8 poin kekejar, ada skenario yang bilang mereka akhirnya sampai pekan terakhir cuma ngikutin doang tapi nggak juara-juara juga. Atau musim lalu ketinggalan dari bulan Maret dan juga Februari udah ketinggalan jauh dari Liverpool. Tapi di musim ini Udah segala capek sesuatunya mereka udah capek kayak begitu terus dan mereka milih pakai cara kayak begini. Jadi kekecewaan 3 musim berturut-turut finish peringkat 2 itu berhasil mereka akumulasikan. Dan ini faktor tim yang udah main bareng lama juga. Tadi 123 juta itu ya 2 diantaranya udah didatangin dari investasi masa lalu gitu. Baik Gabriel maupun Saliba. Jadi ini tim yang udah well execute gitu. Udah dibentuk dengan sangat baik dan tinggal ngelengkapin satu persatu puzzle-nya aja. Dan sekarang nggak ada satupun puzzle yang nggak lengkap di Arsenal. Asik, asik, Puzzle. asik. Gue Ngomongin mau nanya puzzle. sekarang Gyökeres baru, Zubi baru, Eze baru. Ini Apanya Ini aja? good question. Itu sebenarnya transisi. Ini Kok good mulus? question. Hingkapi Ini good- baru, Bisa. iya banyak. Ini good question. Ya. Ini good question. Ini good statement Good juga. terus ya. Ini Gimana? good statement juga. Kalau dibilang transisinya oke, banyak Oke. pemain baru juga Arsenal. Tapi gue giniin ya. Yang Gimana, bikin mereka gimana? finish peringkat 2 di musim lalu, itu kan back lini depannya itu ada Saka, Martinelli, Jesus. Havertz, Jesus, Sterling, Nwaneri 6. Dari 6 ini siapa yang udah cabut atau yang masih bertahan? Cuma 1 Sterling yang udah cabut. 5 pemain masih ada di sana. Jesus Havertz Jesus masih ada di sana. kontribusinya di musim ini Masih ada tapi di sana. Tapi Jadi ada kontribusi apa-apa. 5 dari 6 pemain itu masih ada. Kalau Iya. kita lihat dari backline juga, Calafiori dari musim lalu udah ada. Jadi mereka cuma ngelengkapin, bukan hilang personil gitu. Iya. Oh, Jadi mereka gitu. nambahin personil. Kalau ini tengah mungkin oke lah Partey cabut, tapi Jadi kalau ada hilang- midfieldnya Rice. Liverpool emang yang Kalau- berubah dari musim lalu siapa? Tapi datang nggak beda cara mainnya. Tapi 7 pemain datang baru dan 7 pemain keluar itu kan berubah banget. Sedangkan Arsenal contohnya ini depannya tadi gue bilang 5 dari 6 masih bertahan gitu. Jadi kalau ngelengkapin hilang doang. personel seharusnya nggak perform. Itu berpengaruh. Itu Mas berpengaruh. Budi. Tapi konteksnya- Bournemouth lo tahu kehilangan berapa pemain But that's kemarin? not the winning team. It's not the winning That's not team. the champion. Bournemouth tinggal sisa 3 pemain Itu dari bukan musim juara, lalu. David. Sunderland Itu bukan 7 juara. pemain baru. Sunderland. Sunderland 7 pemain baru dari tim lalu naik langsung ke Itu bukan atas. tim Nggak ada juara, nggak ada ya? transisi Itu bukan tim juara, Ya bukan tapi tim ya. juara kan sekarang kan belum ngomongin juara. Tim menang aja dulu. Arsenal doang yang Jarang boleh banget didebatin tim dengan juara Selebihnya belum. ngelakuin Even perubahan Liverpool gitu juga bukan ya. winning team. Kan Sunderland tim juara Championship. Iya. Jarang banget Nah, tim bener habis dong. juara Iya, banget bener.
ngakuin itu jarang banget. Dan kalau kita mengapresiasi apa yang dilakukan Bournemouth dengan apa yang dilakuin sama Andoni Iraola, ya kita harus sabar juga sama Liverpool. Kenapa? Karena Emil Iraola juga Richard Hughes orang Terus kenapa Zal? Jadi kalau urusannya Sabar. lu udah 2 episode pakai itu terus. Kalau milihnya Richard Hughes kenapa? sabar. Poinnya adalah sabar. Urusannya apa? Kenapa kita kesannya jadi Karena tugasnya dia kan milih pelatih. Yang Ini pasti tugasnya ini dia. krisis pertama slot. Masa kita nggak mau ngasih Terus lu sekarang bilang gini, buat bilang yang ini? datengin Frimpong dan juga Kerkes dan juga Dia juga. Ya, Tapi ini kan krisis. Ya kasih waktu lah. Masa Oh iya, kita iya, kalau pasti. ada krisis bilang pecat pelatih. Oh, nggak ada. Yang Nggak, bilang itu nggak boleh, slot menurut out gua. itu nggak ngerti bola. Ya, itu nonsense lah. Nggak ngerti bola yang bilang slot out sekarang. Oh. Ini Oh, masih jadi kalau timnya krisis slot. nggak boleh pecat pelatih walaupun tujuannya Ada gagal. terjadi. juara Oh, bersama. ada yang terjadi. Ada yang terjadi. Ada yang terjadi. Ada yang terjadi. Di suatu tempat Iya, lah. suatu Itu tempat terjadi. ya. Kalau udah bikin gelar, Iya. lain cerita. Kalau belum bikin gelar mah pecat. Itu ada konteksnya. Iya, ada juga. konteksnya juga. Ada konteksnya juga. Sesuai konteks yang dipaham-pahamin aja ya. Coba sih, gimana sih kalau Enggak, begini? lanjut tadi belum selesai tadi. Apanya lagi nih? Itu konteks Arsenal. Minum. Zal, minum. Arsenal udah komplit. Jadi ya kalau dibilang Arsenal udah konteks komplit. dari gua lagi ya I seem to remember. Gue dari pekan 2 bilang I seem to remember. Dari pekan 2 gue Sorry, bilang seem to be the hardest. Sorry. Oke. Arsenal favorit. Favorit Liverpool dari awal transisi. ya? Itu dari pekan 2. Oke. Pekan Tapi 2 dalam lu artian bikin prediksi Liverpool juara. itu sebelum ada Eze. Oh, easy. Tambah personel. Harusnya kan transisi dulu. Lengkapin, makin lengkap. Kalau selek Belum wajar. ada Makin Eze. lengkap, Ada lagi. timnya makin lengkap. Odegaard cedera Makin- masih ada Eze. Iya, iya, Jadi iya, poin gua adalah Ya, udah. gua bilang Arsenal favorit di momen Liverpool masih win streak. Oke, Bukan yaudah nih, Liverpool lagi biar krisis. clear. Gini aja di akhir musim, Zal. Di paruh musim Desember lebih tinggi peringkat MU apa Liverpool? Liverpool. Desember ya? Iya. Liverpool gua bilang. Liverpool ya? Desember Liverpool. Kok di akhir musim tapi Desember. Nggak, Di jangan akhir tahun, musim. akhir tahun. Akhir Desember akhir aja tahun. dulu. Akhir tahun Liverpool. Coba keluarin lagi Kalau grafiknya sampai boleh tinggian dong? MU, Zal. Nih, Kalau sampai tinggian MU, wah malu sih. all time low itu. malu banget. Coba kita lihat. Ya, ini biar nggak Dan gue sih bingung-bingung nggak langsung aja kaget kita bahas nih ya. Di atas Wow. Liverpool. Kedalaman squad dari Arsenal, silakan. Iya, Dari ini kedalaman Aldi. squad, tapi strikernya cuma Gyökeres. Havertz sama Jesus jangan dihitung karena belum main juga. Praktis hanya Gyökeres dan juga Merino yang sana gonta-ganti. Berkali-kali gantian. Martinelli juga Eze bisa di situ juga. Dan selebihnya ya jadi kecil, kebaca dong. Kecil. Nah, Ah, lihat Norgard udah mulai main. Apakah dia selalu fit? Nggak juga. Merino jarang menjadi ganti Anjir, Declan masih ada Rice. Norgard ya, Tapi lupa gantinya tuh ganti penyerang Gyökeres dan juga Merino baru kemarin Bener doang banget tuh. tuh. Ke midfield per midfield. Yang paling seru dan juga menarik untuk dilihat adalah tengah ke belakangnya Arsenal sih. Bahwa the art of defending orang Yes. bilang dark art of defending apa Wah. segala macam. Cuman ya nggak bisa bagus dalam menyerang itu oke. Tapi bisa bagus dalam bertahan juga kan itu bagian dari sepak bola gitu. Betul, betul. Apakah selalu ukurannya gol lagi kan? Bertahan pun juga bagian dari sepak bola dan banyak sekali bilang bahwa orang pelatih bilang bahwa bertahan itu lebih sulit. Betul. Dan ini good investment dari Arsenal banget nih. Hanya dengan 123 juta pound saja. maksudnya Udah bisa apa langsung tuh? Ada segini yang bagus. nggak good investment dengan angka. Jangan Masuk salah. nih. Gol Semada juga good Oh investment iya, lo ya. good investment Berapa ya. Gol Semada? 70 gitu. Good investment. Iya, good investment ya. Apa Isak Separuh- investment, Isak? Separohnya Isak. Iya. Investment from the past. Investment Itu from kalau the kata past. Mourinho Oh, investment. Mourinho. Dan gini sih sebenarnya pesaingnya juga lagi drop banget ya. Ini Aha. mungkin kayak musimnya Leicester juara ya Juara, ketika itu itu. gua bilang, jangan sombong Karena dulu. Man City itu udah kalah 3 kali ya dari 9 laga terakhir kali City kalah 3 kali dari 9 laga itu tahun 2008. Itu udah lama nggak terjadi ke mereka. Liverpool juga udah kalah 4 kali ya. Itu jumlah musim lalu kan Musim ya. lalu total. Jumlah total musim lalu. Semusim. Iya. Semusim kalahnya 4 kali. Sekarang Iya, jadi udah kan nggak kalahnya mungkin 9 kali 9 kali main udah 4 Gak kali mungkin kalah. mereka bersaing sama Bournemouth yang lagi musim transisi, Sunderland yang lagi musim transisi setelah kehilangan banyak pemain tapi mainnya masih bisa bagus tuh di papan atas. Semenyo. Nah, MU ya kita nggak tahu seberapa nih mereka bisa attack papan atas gitu karena MU juga udah ngadepin tim-tim bagus. Awal musim Dan MU berat loh fixersnya. Iya. Paling berat MU. Iya, ketemunya berat-berat. Iya, gitu. benar. Jadi kalau lihat Arsenal dari jadwal pun juga Arsenal paling diuntungkan menurut gue. Kenapa bisa? Di awal berat, tapi di separohnya sekarang sampai di akhir tahun, gue bilang lawannya itu lawan yang ideal bagi mereka gitu. Kenapa di Memang masih ada geleng-geleng tim kayak Spurs, masih ada tim kayak Chelsea, Iya. tapi di atas kertas faktor tim-tim yang lebih kuatnya lagi udah mereka lewatin. Udah lewatin di awal. Iya, udah lewatin di awal dan mereka terhindar dari kekalahan dari game lawan City dengan dapat 1 poin di situasi game kayak begitu. Gua rasa Mentalnya dapat ya? mentalnya dapat dan kalau musim ini berakhir dan Arsenal jadi juara kan kita suka bilang ya game apa sih yang bikin what made a champion gitu, game apa yang bikin tim ini jadi champion. Gue bilang game di Emirates lawan City mereka bisa dapat poin di game kayak begitu dan di game
St. James Park lawan Newcastle. Itu tipe game yang biasanya di musim lalu, 2 musim lalu Arsenal bakal kalah ketemu game kayak gitu. Tapi di musim ini mereka nggak kalah. Itu menurut gue lompatan yang sangat panjang, lompatan yang sangat jauh, dan kalau sampai juara 2 game itu yang bakal diingat sama fans Arsenal. sih, menurut 2 gua, game yang at bakal some point. dikenang banget. Oke, kita cukupkan dulu buat Arsenal ya. Iyalah, jangan banyak lah, takut kena angin. Takut kena angin. Benar. Kita lanjut dulu nih ke Manchester City dan juga Liverpool. City. Maaf banget nih. Ini Ngapain yang City? bisa dibilang City. kenapa ya? Kayaknya lagi mencari jati diri banget gitu. Sementara King MU nih ya ceritanya. Nah, bahas MU nih. aja dah, bener. Bahas MU aja, MU kita bahas ya. MU. Ini kayaknya MU. udah mulai menemukan skemanya banget. Tapi sebelum itu kita akan mau baca dulu komentar-komentar yang masuk ya. Yuk. Asik. Dari Teden Sajiwa 98. Dan aktornya 98. adalah Rice. Gokil kali. Umpan-umpannya tangan kiri di atas abis. Oh diangkat. Diangkat. Tangan kiri diangkat abis. Kode pergilah ke tiang jauh. Kalau cuma angkat tangan separuh berarti bola di tiang dekat. Oh, Kode dia pembaca gestur Tarkam dia. X. Ya, betul Dia itu membaca kode gestur. tuh. Kode. Siap. Nih dari Susah namanya. IDNKMY_. Seandainya pintar nih. klub PL banyak yang gak main low block, Arsenal juga gak bakal terlalu kelihatan Nih. ngandelin set piece-nya. Bener. Kayak yang bilang ya. Banyak yang bilang haram Ball. ball ya, dark Art art lah. lah, FC dan lain-lain sebagainya macam. Padahal itu benar-benar cuma pas 1 game lawan City musim kemarin. Itu pun karena 10 pemain plus udah unggul juga bertahan kayak gitu. Dan Rodri bilang Arsenal nggak mau main bola. Lihat Iya, sekarang. di musim lalu itu ya. Ini tadi yang gue bilang juga bahwa Iya. kalau aja tim lain nggak bermain slow block itu Arsenal juga nggak akan ngandelin Bisa set piece kok, doang. open play juga gitu Dan ya. Tadi IDNKNY gue setuju, pintu. Poin